Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan pertanyaan, yaitu apakah si dia benar-benar setia? Untuk para sahabat yang ingin tahu kira-kira si dia beneran setia nggak sih, bisa ikuti pembacaan ini ya. Dan untuk yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai sama-sama. Sekarang fokus ya. Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati ya. Apakah si dia benar-benar setia? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah si dia benar-benar setia? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 5 buah kartu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 buah kartu. Kemudian deck yang kedua, Tarotku gunakan lebih dari satu deck, jadi jumlah kartunya nggak berkurang ya. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati ya. Apakah si dia benar-benar setia? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah si dia benar-benar setia? Tarotku ambil 5 buah kartu juga, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 buah kartu. Kemudian selanjutnya deck yang ketiga. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah si dia benar-benar setia? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah si dia benar-benar setia? Oke, Tarotku tebar kartunya, Tarotku ambil 5 buah kartu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita punya 3 buah tumpukan kartu. Pilih salah satu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih tumpukan yang paling kiri, apakah si dia benar-benar setia? Kita akan lihat sama-sama ya. Di sini ada 9 sword, kemudian ada Wheel of Fortune, ada The World, ada The Fool, dan ada King of Pentacle. Nah, di Nine of Swords sebenarnya adalah sebuah simbol tentang bagaimana sebuah kondisi yang kita cukup terbeban secara pikiran. Jadi kita punya kekhawatiran bahwa nanti jika dia selingkuh gimana, jika dia nggak setia gimana. Pikiran-pikiran itu cukup sering menghuni pikiran kita dan membuat kita khawatir dalam hubungan dengan si dia. Tapi sebenarnya jika kita lihat kartu selanjutnya adalah kartu Wheel of Fortune, di mana keberuntungan sebenarnya berpihak pada hubungan ini, di mana sebenarnya dia tidak punya indikasi untuk melakukan ketidaksetiaan. Jadi dia memang setia. Dan di sisi lain dia belajar dari hubungan-hubungan lain di mana ada banyak yang tidak setia, dan itu akan memberikan hal yang negatif dalam hubungan mereka, dan membangun kepercayaan lagi itu nggak mudah. Jadi sebenarnya dia pun juga nggak ingin menunjukkan sikap ketidaksetiaan ataupun tidak setia sehingga hubungannya jadi berantakan seperti hubungan-hubungan lain yang sudah pernah dia lihat. Di sisi yang lain, dia tipe yang tidak berusaha untuk mencoba sesuatu yang nekat, karena dia tahu jika dia mencoba sesuatu yang nekat itu akan berakhir jadi masalah untuk dia ya. Jadi The Fool ini sebenarnya sesuatu yang nekat, tapi dia memilih untuk tidak, karena di sini sebelahnya ada King of Pentacle. Dia akan memilih untuk tidak nekat karena buat dia belajar dari pengalaman orang lain yang tidak setia itu sudah cukup. Jadi dia akan jaga dan rawat hubungan ini dengan setia. Dan sebenarnya kita nggak perlu khawatir, karena di hubungan ini potensi dia nggak setianya kecil, karena dia akan setia dalam hubungan ini ya. Oke, ini yang memilih kartu yang pertama, dia akan setia. Sedangkan yang memilih kartu yang kedua, kita ngeliat sama-sama ya, tumpukan yang kedua, ada High Priest, ada Knight of Wands, di sebelahnya kemudian ada, oh ini Page of Wands, mohon maaf, Page of Wands, kemudian ada Death, kemudian ada Ten of Wands, dan yang terakhir ada Knight of Wands. Oke. Jadi sebenarnya untuk dia, hubungan yang sedang dijalani bersama kita adalah hubungan di mana dia sudah berjuang dan berkorban banyak. Oleh karena itu, buat dia akan menjadi sangat konyol jika dia membuat ketidaksetiaan di hubungan ini. Karena buat dia, usaha yang sudah dia keluarkan, usaha yang sudah kita keluarkan, niat menjaga hubungan ini itu sudah cukup besar. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang mudah untuk menjadi
Jadi kalau dia mengkhianati hubungan yang sudah diperjuangkan ini, buat dia akan sangat sia-sia perjuangan selama ini. Namun hati-hati, jika ada masa di mana dia, ini kan simbol berjarak, pergi, perjalanan. Jadi jika memang hubungan ini menjadi hubungan LDR, ini harus hati-hati banget ya, biarpun sudah banyak berjuang dan berkorban, kalau ini terjadi hubungan LDR lama, indikasi ketidaksetiaan bisa saja muncul karena dia punya jiwa yang cukup bebas dan suka mencoba hal baru. Jadi hati-hati kalau sampai LDRan. Selama nggak LDR hubungannya akan aman karena dia akan berkorban banyak, kamu pun juga berkorban banyak. Selama nggak LDR dia akan setia, tapi kalau LDR sebaiknya kalian perginya bersama-sama. Kalau memang harus pindah tempat jauh ya pergilah bersama, jangan hanya salah satu karena kalau udah LDR potensi dia untuk mencoba hal baru itu besar, termasuk mencoba hubungan lain. Hati-hati ya. Selama nggak LDR yang ini oke, dia akan setia ya. Sedangkan yang pilih kartu yang paling kanan, kita ngeliat sama-sama, King of Wands, Queen of Cup, kemudian Nine of Pentacle, The Moon, dan di sini The Fool. Nah, di sini seperti pelajaran yang lama, dia melihat ke arah masa lalu, dia sudah belajar banyak dari banyak pengalaman untuk bertindak bijaksana dalam hubungan, untuk ingin maju bersama, kemudian dia simbol kebijaksanaan. Dia tahu bahwa apa yang dia tabur akan dia tuai, kalau dia nggak setia, ya dia juga akan dapat karmanya, dan dia sudah bisa dikatakan dia orang yang cukup banyak belajar tentang kesadaran dan spiritualitas yang baik. Jadi dia tidak akan berbuat suatu kekonyolan untuk nekat bertindak tidak setia karena dia tahu itu efeknya akan buruk untuk hubungan dan untuk dirinya juga. Jadi di sini ini adalah simbol yang positif banget, dia akan setia. Yang pertama dan yang ketiga oke, dua-duanya setia. Sedangkan yang kedua tadi selama nggak LDR aman, tapi kalau LDR hati-hati karena bisa jadi dia suka mencoba hal baru dan akan mencoba suatu hubungan yang lainnya. Oke, sekian pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Terima kasih.